Tahu nggak sih kalian kenapa banyak banget perusahaan sekarang yang membuat customer loyalty program? Sebenarnya customer loyalty itu apaan sih? Well, ayo kita bahas di Opsiana Podcast episode ke-62 setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-62. Di episode kali ini gue pengen bahas tentang customer loyalty. Well, kalau dibilang customer loyalty, memang ini ada hubungannya dengan membership. Pembahasan di podcast gue sebelumnya, tapi gue nggak bakal bahas ini yang berhubungan banget lah dengan episode sebelumnya, karena nggak semua membership itu berhubungan dengan customer loyalty, tapi customer loyalty pun nggak harus ada membershipnya. Well, pertama kita harus tahu dulu apa itu customer loyalty. Loyalty sendiri itu berasal dari kata loyal, artinya setia, atau sebuah sikap atau tindakan yang mendukung sesuatu. Artinya apa? Artinya jika dihubungkan dengan customer loyalty bisa diartikan sebagai sebuah sikap atau tindakan dari customer untuk mendukung sebuah bisnis atau brand yang ada. Jadi customer loyalty itu bisa dibilang cukup penting ya, karena customer loyalty itu lebih dari sekedar customer itu datang buat beli produk lo. Tapi ini tentang bagaimana caranya customer lo itu kembali lagi untuk membeli produk lo atau brand lo karena mereka itu yakin bahwa hanya produk lo yang sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu contoh brand yang sukses untuk mengelola customer loyalty-nya di sini adalah Apple. Mungkin kalian itu udah nggak asing lah dengan istilah bahwa Apple itu udah mirip agama. Artinya ada customer yang loyal gitu dengan brand Apple ini, dimana ketika muncul produk baru dari Apple, mereka itu pasti update. Meskipun kita semua tahu bahwa Apple itu mahalnya setengah mati, tapi masih ada aja orang yang membeli produk Apple tersebut. Nah, dari kasus ini aja bisa kelihatan bahwa ketika seseorang itu sudah loyal terhadap sebuah brand, harga pun bukan menjadi sebuah masalah buat mereka. Karena menurut mereka sendiri, Apple itu udah mewakili mereka. Artinya mereka udah nyaman, buat apa gue ganti dengan brand yang lain. Ini adalah salah satu contoh suksesnya dari sebuah customer loyalty dari sebuah brand yang masih bertahan hingga sekarang ini. Dari contoh kasus ini, gue bisa bilang bahwa customer loyalty itu sangat berhubungan erat dengan tingkat kepuasan customer dan juga bagaimana emosi dari customer itu bisa diberi makan lah ibaratnya. Sekarang gue pengen bahas tentang pentingnya customer loyalty untuk sebuah bisnis atau mungkin brand. Poin pertama ya sini yang pengen gue bahas itu yang paling penting adalah dari segi cost. Jadi dari segi cost itu, jika kita punya customer yang sudah loyal, artinya kita tinggal mempertahankan customer kita, itu lebih hemat sampai 5 kali ketimbang kita mencari customer yang baru. Dan kutipan ini gue ambil dari salah satu artikel yang mencantumkan salah satu penelitian dari Forrester. Kemudian customer yang sudah menjadi loyal atau sudah dipertahankan itu bisa meningkatkan profit, sebenarnya lebih ke arah rate profitnya sampai 95%. Range-nya itu 25% sampai 95%. Sumber penelitiannya dari Harvard Business School. Pertanyaannya, kok cost-nya bisa sampai berkurang 5 kali seperti itu, Win? Alasannya simpel, karena customer tersebut yang loyal kepada kita itu sudah tahu produk kita, dan yang paling penting dia juga sudah tahu tentang kelebihan dari bisnis kita, sehingga tanpa kita perlu melakukan promosi lagi, dia itu sudah punya feeling yang baik atau punya hubungan yang baik dengan brand kita. Namun bukan berarti ketika mereka sudah tahu produk kita, sudah tahu bisnis kita, dia itu nggak bisa lari ke brand lain. Bisa, makanya kita tetap perlu mengeluarkan cost untuk mempertahankan customer kita, mungkin dengan memberikan promo atau mungkin tawaran-tawaran menarik lainnya. Tapi cost yang dikeluarkan tidak sebesar
menarik customer yang belum tahu produk kita, belum tahu bisnis kita. Apalagi kalau customer tersebut udah punya referensi dari brand lain, which is lebih sulit dan lebih memakan banyak cost. Lalu berdasarkan riset dari Harvard Business School di poin pertama tadi, gue masuklah ke poin kedua, meningkatkan profit rate. Pertanyaannya, kok bisa nih? Nah, ini poin keduanya. Poin keduanya adalah karena customer yang loyal itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan pembelian ulang. Jadi ada studi yang mengatakan bahwa customer yang sudah pernah membeli produk kita itu 50% berkeinginan untuk membeli lagi produk baru dari brand atau bisnis kita. Kemudian ketika mereka melakukan transaksi selanjutnya dengan kita, mereka itu bisa melakukan spending money mereka sampai 31% dibandingkan transaksi pertama mereka atau dibandingkan dengan customer baru. Sehingga kalau kita gabungkan nih poin pertama sama poin kedua, di sini kan kelihatan bahwa jika kita bertransaksi dengan customer yang sudah loyal, satu, cost-nya udah berkurang lumayan banyak, tapi uang yang di-spending oleh customer kepada kita itu malah bertambah. Itulah 2 poin pertama dari pentingnya customer loyalty. Lalu lanjut ke poin selanjutnya. Poin ketiga yaitu meningkatkan image dari suatu brand atau bisnis. Jadi perlu kita ketahui dulu, image brand itu apa? Image brand itu adalah interpretasi dari customer terhadap produk atau service dari suatu brand atau bisnis. Jadi untuk meningkatkan penjualan, kita harus membangun dulu image yang positif di depan mata customer kita. Dan untuk membangun image brand ini membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga prosesnya sangatlah lama. Tapi dengan adanya customer loyalty ini, membangun brand image itu menjadi sedikit lebih mudah. Karena customer loyalty itu artinya customer-customer yang sudah tahu produk kita, mereka bisa menjelaskan produk kita itu dari sisi customernya. Dan biasanya ya kalau customer namanya juga udah loyal, pasti mereka itu membagikan pengalaman mereka ketika menggunakan produk kita itu secara positif. Dan bahkan ya saking hebatnya customer loyalty ini, mereka itu bisa memposting ulang apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Artinya bisa menyebarkan informasi tentang produk baru kita atau mungkin postingan kita di media sosial. Makanya jangan heran kalau seandainya lu melihat temen lu itu suka nge-repost produk-produk dari brand lain. Dan gak sedikit juga yang biasanya mencantumkan post atau repost tersebut dengan komentar-komentar pribadi mereka. Banyak seperti itu. Kemudian next, poin keempat, customer loyalty itu bisa membantu kita untuk mendapatkan feedback dari customer. Jika bicara soal feedback, artinya kita mendapatkan umpan balik dari customer yang sudah menggunakan produk atau jasa dari kita. Untuk customer yang sudah loyal terhadap produk kita atau mungkin brand kita, akan lebih mudah dimintai feedback ketimbang customer yang bisa dibilang baru menggunakan atau mungkin hanya mengikuti tapi tidak membeli produk kita. Feedback sendiri itu banyak banget jenisnya. Salah satunya kalau kalian sering ngeliat toko online, pasti ada yang sering nge-upload testimoninya itu. Tapi yang paling relatable dengan kehidupan kita itu adalah mungkin ketika kalian mengikuti salah satu brand yang ada, pasti brand itu sering banget memposting stories di Instagram misalnya. Nah, di stories tersebut dia itu sering membuat semacam polling atau mungkin membuat semacam pertanyaan di mana mereka itu meminta kepada kita followersnya untuk menjawab. Nah, biasanya itu ya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, polling tersebut adalah orang-orang atau followers yang sudah pernah menggunakan produk mereka. Toh sebenarnya pun meminta feedback dari customer itu nggak perlu yang muluk-muluk, nggak usah sampai bikin kuesioner 3 halaman, cukup kayak brand-brand sekarang aja yang upload postingan, bikin polling, bikin pertanyaan kayak gitu, itu simple banget kok. Nggak begitu annoying, tapi impactful buat bisnis mereka dan juga customer mereka. Apalagi nih, cara brand-brand berinteraksi dengan customer mereka pun sekarang interaktif, makanya orang-orang dengan sukarela memberikan feedback kepada brand-brand atau bisnis yang ada di depan mereka, apalagi kalau mereka sudah loyal terhadap brand tersebut. Jadi itu beberapa poin pentingnya customer loyalty untuk sebuah brand atau bisnis.
Dan sekarang gue pengen bahas tentang apa sih bagian yang bisa membangun customer loyalty dari sebuah brand. Menurut gue personal ya, dan juga dari beberapa artikel yang gue baca, sebenarnya ada 2 poin di sini yang bisa menjadi inti utama dalam membangun customer loyalty. Yang pertama itu pelayanan atau customer service, dan yang kedua adalah interaksi dengan customernya. Ini bedanya apa, Win, antara dua hal ini? Oke, gue jelasin dulu. Kalau customer service itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan customer yang ingin berbelanja dengan kita atau membeli produk kita. Artinya hubungannya di sini ketika customer itu sudah berkeinginan untuk membeli produk kita. Sedangkan kalau interaksi dengan customer ini lebih ke arah interaksi keseharian. Artinya kalau dia nggak beli pun tetap kita berinteraksi dengan mereka. Pertama, kalau kita bicara soal customer service ya, banyak kasus yang udah beredar juga di sosial media dan juga udah pernah gue rasain. Customer service ini adalah salah satu part yang paling diperhatikan oleh customer ketika mereka berbelanja. Meskipun produk lu itu punya kualitas yang tinggi, tapi pelayanan lu terhadap customer itu buruk, customer pun akan segan berbelanja di tempat lu. Mungkin kalian sering banget melihat kasus-kasus di toko online yang viral di sosial media. Ini di luar kasus penipuan dan juga kasus customer yang rese ya, dimana banyak banget orang-orang yang memposting mungkin chat mereka dengan si penjual yang acuh tak acuh ketika ditanyakan sesuatu tentang produknya. Bahkan ada juga yang sempat viral itu penjualnya di tokonya langsung, which is menurut gua apa yang men-trigger hal-hal tersebut bisa tersebar luas karena pelayanan dari si penjual yang kurang baik terhadap customernya. Seandainya kalau pelayanan dari si customer service-nya itu atau mungkin penjualnya itu baik pada customer, nggak mungkin tuh chat mereka disebar, video pelayanan mereka di tokonya itu juga tersebar, nggak mungkin. Dan juga nih biasanya pelayanan ini atau customer service ini masuk ke dalam salah satu faktor yang disebutkan oleh customer di feedback mereka. Ya meskipun menurut gue yang diucapkan customer di Indonesia itu kepada penjualnya itu kalau udah puas itu udah template, ya banyak kan yang tulisannya ya cuma pelayanan cepat, ramah, ya yang gitu-gitu aja, itu kan udah umum banget. Tapi itu tetap dimasukkan ke dalam feedback customer karena mereka memang merasa bahwa pelayanan dari toko tersebut itu memang baik, makanya mereka memasukkannya. Toh pun kalau seandainya pelayanannya itu biasa-biasa aja atau mungkin buruk, tapi produknya itu baik, ya gue nggak bakal ngasih feedback juga kepada penjual tersebut. Itu dari customer service. Sekarang dari segi interaksi dengan customernya. Biasanya customer ini berinteraksi dengan bisnis-bisnis atau brand itu melalui sosial media. Makanya saat ini banyak banget brand-brand yang udah punya akun sosial media, di mana mereka itu berinteraksi dengan customer-customer mereka, followers mereka pun udah banyak. Interaksi yang baik antara brand dengan customer yang baik itu adalah ketika kita lihat nih sebuah postingan dari brand atau bisnis tersebut, jumlah komentarnya atau engagement di dalam postingan tersebut. Karena kita tahu ya kalau kita berpatokan pada jumlah like, sekarang pun jumlah like bisa dibeli, which is tidak menjadi parameter yang bisa terukur dengan jujur atau dengan baik. Tapi ketika kita melihat di kolom komentarnya, di situ kan yang komentar pasti orang. Ya meskipun mungkin di komentar tersebut ada juga toko online yang promosi, tapi kan nggak mungkin ya dari 100 komen nih semuanya toko online semua, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang sudah loyal terhadap brand tersebut ikut posting komentar di postingan si brand tersebut. Dan brand saat ini pun memang dituntut untuk lebih kreatif berinteraksi dengan customernya dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Makanya jangan heran kalau seandainya brand-brand tersebut suka posting stories setiap harinya dan juga sering post feed di Instagram mereka, ditambah dengan event-event atau kompetisi-kompetisi yang menarik. Serta jangan heran juga kenapa banyak brand itu yang mengambil influencer atau selebgram untuk menjadi ambasador mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan engagement. Karena dengan engagement yang banyak itu, mereka itu bisa mengkonvert ya followers mereka itu yang berkeinginan untuk beli berubah menjadi benar-benar beli produk mereka. Makanya nih kalau seandainya ada sebuah brand yang memadukan interaksi dengan customernya dan juga
customer service-nya dengan baik, itu bisa menjadi duet maut yang mematikan nih. Tinggal bagaimana caranya brand tersebut benar-benar bisa meningkatkan kualitas dari customer service-nya dan kualitas interaksi mereka dengan customer-nya. Oke, jadi gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan juga subscribe channel Opsiana Podcast melalui link di Instagram Opsiananya tadi. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Customer memang merupakan salah satu sumber uang dari sebuah bisnis, tapi bukan berarti customer itu ingin di-treat sebagai salah satu sumber uang, melainkan mereka ingin di-treat sebagai teman untuk membangun brand tersebut bersama-sama. Oleh karena itu, layanilah customermu sebaik mungkin. Sekian dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.